Orang-orang yang hebat itu adalah mereka senantiasa memiliki cara pandang terhadap ma'isyah itu dengan cara pandang yang utuh. Artinya bahwasanya pekerjaan itu bukan menjadi penghalang di dalam dia meningkatkan kemampuannya, dan pekerjaan itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk memperdalam keilmuan dan skill yang dia miliki. Mari kita bedah dulu di dalam kita membahas tentang ma'isyah atau pekerjaan. Orang yang mereka tidak berkarakter hebat, yaitu adalah ketika mereka memandang pekerjaan itu hanya sebatas pekerjaan untuk mendapatkan gaji. Maka mereka tidak berkarakter sebagaimana karakter keimanan. Mereka menempatkan pekerjaan itu ya hanya untuk mendapatkan gaji. Makanya banyak orang merasa kurang di dalam apa yang dia lakukan ketika dia bekerja, karena dia hanya mengejar gaji. Yang mengejar gaji itu yang nggak akan pernah memberikan kecukupan. Ya, jangan ngejar gaji. Kerja itu bukan ngejar gaji, tetapi kerja itu mengejar keberkahan dari apa yang kita peroleh supaya cukup untuk diri dan keluarga kita. Orang kalau tidak berkarakter kebenaran, mereka menjadikan pekerjaan mereka itu hanya sebatas untuk mencari gaji. Dan mereka menjadikan pekerjaan merupakan alasan untuk meninggalkan majelis ilmu, untuk menjadi alasan untuk meninggalkan berbagai macam hal yang bermanfaat ketika dia selalu mengatakan dengan alasan pekerjaan. Nah, ini salah satu di antara tinjauan pekerjaan yang bukan berdasarkan kepada karakter yang dibangun oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang mari kita tarik. Karena kita membahas bagaimana menjadi muslim hebat, dan salah satu di antara kisi bagaimana menjadi muslim hebat adalah keutuhan ketika dia memandang pekerjaan dan ma'isyah pada kehidupannya. Apa yang harus dilakukan supaya pekerjaan ini bisa menjadikan kita hebat di hadapan Allah? Maka ada beberapa poin yang kita harus senantiasa perhatikan. Yang pertama, sudah pernah saya sampaikan di beberapa bulan yang lalu. Jadikanlah setiap pekerjaan kita itu bukan hanya bekerja, tetapi ini merupakan bagian dari sebuah ibadah yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Ketika Allah yang memerintahkan kita untuk mencari karunia di atas muka bumi, siapa yang menyuruh kita untuk kerja? Allah. Siapa yang menyuruh kita kerja? Rasulullah SAW. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka kemudian kita menjumpai fa idza qudiyatis salatu, kalau sudah selesai salat, ya, fantashiru fil ardi, maka bergegaslah kamu itu di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah. Allah tidak memerintahkan kita untuk berlama-lama di dalam masjid setelah sholat Jumat sampai jam 3 kita baru keluar masjid. Enggak, bukan itu yang Allah inginkan. Allah menginginkan supaya kemudian kita di dalam masalah kita melaksanakan sholat, setelah selesai urusan sholat kita, maka kemudian kita bergegas untuk mencari karunia Allah, karena memang pekerjaan itu merupakan salah satu bentuk ibadah. Iman itu tidak pernah mencerai-beraikan bagaimana kewajiban mencari pekerjaan dan mencari karunia Allah dalam kehidupan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tidak sebagaimana pemahaman orang yang salah ketika memandang zuhud. Zuhud itu tidak usah kerja. Zuhud itu cukuplah kita di masjid. Salah, zuhud bukan semacam itu. Zuhud itu adalah ketika kita mendapatkan pekerjaan, lalu mendapatkan karunia Allah di balik pekerjaan kita, tetapi kita tidak menempatkan harta yang kita peroleh di dalam hati, tetapi cukuplah di telapak tangan kita untuk membantu perjalanan kita menuju kepada rahmatnya Allah. Ya. Jadi yang pertama yang kita harus miliki adalah seorang muslim itu ketika mereka berkarakter di dalam pekerjaan mereka, supaya pekerjaan mereka bisa menjadikan mereka hebat di hadapan Allah, yaitu adalah betul-betul memperhatikan niat yang ada pada hatinya, bahwasanya niat dia bekerja itu karena Allah, bahwasanya dia bekerja itu karunia Allah, adalah untuk menjaga keluarganya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak boleh lepas pada kehidupan kita. Seorang istri harus mengingatkan, seorang suami harus selalu membuka hatinya untuk diingatkan bahwasanya pekerjaan itu bukan sesuatu yang sifatnya materialisme, hanya mengejar gaji, tetapi pekerjaan itu bagian dari satu ibadah, mengejar keberkahan. Jadi kalau kita ngejar gaji, tidak akan pernah ada cukup.
Makanya standarnya anak-anak muda hari ini kalau bekerja itu apa? Menentukan gajinya berapa. Dia sudah berpikir gajinya itu berapa. Dia lupa bahwasanya ada satu hal yang lebih besar daripada urusan gaji, yaitu adalah urusan keberkahan. Dan urusan keberkahan itu dimulai dari titik tolaknya ketika beribadah kepada Allah dan terus memperhatikan aturan Allah di dalam dia bekerja. Disitulah ada keberkahan yang dia dapatkan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, tentunya ketika menjadikan pekerjaan kita menjadi sebuah pekerjaan yang akan menjadikan seseorang itu adalah memiliki kedudukan hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah kita menempatkan bagaimana niatan kita adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam pekerjaan kita tentunya kita senantiasa terikat dengan aturan-aturan yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Kita tidak tergiur untuk mendapatkan sebuah pekerjaan atau sebuah rezeki dari sesuatu yang haram. Redupnya kualitas manusia itu kalau dia sudah tersentuh dengan sesuatu yang haram. Ya. Orang nggak akan mungkin menjadi muslim hebat kalau kemudian dia masih tersentuh dengan sesuatu yang haram. Orang itu akan betul-betul bersinar ketika dia mampu meninggalkan yang haram dan tidak mengenyangkan perutnya dengan sesuatu yang haram. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ada orang bekerja lalu dia sudah mengenyangkan hidupnya dengan sesuatu yang haram, Allah itu cabut itu, yaitu raut cahaya pada hidupnya ketika dia sudah memasukkan sesuatu yang haram. Ya. Jadi ketika seseorang di dalam pekerjaan mereka, ketika dia betul-betul ingin menjadikan dia hebat di hadapan Allah dengan pekerjaan yang dia miliki, yaitu yang kedua, dia senantiasa memperhatikan pekerjaan itu pada sesuatu yang halal. Lalu betul-betul berkomitmen untuk tidak mengambil pada sesuatu kecuali yang betul-betul dipastikan itu halal. Dan inilah kualitas kehidupan dia. Ya. Jadi kalau ada orang bekerja, lelah, dia letih, dia niatkan karena Allah, dan dia selalu memperhatikan pekerjaan dia pada sesuatu yang halal, Allah akan jadikan keberkahan pada apa yang dia lakukan. Allah akan jadikan setiap manusia kagum dengan apa yang dia kerjakan, dan bahkan malaikat pun akan menjadi kagum dengan apa yang dia lakukan.